Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nurul Adni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas analisis sifat magnet dari suatu sampel. Nah, secara umumnya sifat kemagnetan suatu sampel dapat kita ukur dengan neraca Gauss atau dengan instrumen MSB. MSB itu adalah singkatan dari Magnetic Susceptibility Balance. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi nanti suatu sampelnya kita tempatkan dalam tabung, nah lalu kita simpan dalam instrumen ini. Posisinya seperti ini kurang lebih. Nah, kita kembali lagi ke kalkulator analisis magnetik. Nah, jadi tujuan inti dari pengukuran MSB ini adalah kita ingin mengetahui nilai momen magnetik efektif pada suatu sampel atau μF. Nah, biasanya MSB ini dia paling cocok digunakan untuk sampel yang bersifat paramagnetik. Kenapa? Karena nilai μF-nya akan lebih dari 0. Sementara kalau dia magnetik, dia akan sama dengan 0 karena semua elektronnya telah berpasangan. Bahwa untuk menentukan nilai momen magnetik efektif ini kita butuh data XA, kemudian XA itu didapat dari XM, kemudian ada juga X alpha. Nah, lalu XM didapat dari XG. Nah, ini tuh apa sih? Jadi, singkatnya ya, XG itu adalah kerentanan magnetik massa. Nah, dia harus membutuhkan data tabel yang ini. Nah, kemudian untuk XM atau kerentanan magnetik molar, dia butuh data XG dan juga massa molar si sampel. Lalu untuk data XA, dia butuh data X alpha. Nah, X alpha ini adalah jumlah dari faktor koreksi diamagnetik yang akan nanti dijelaskan lebih lanjut. Oleh karena itu, pada kalkulator MSB ini kita sudah menyiapkan parameter-parameter yang dibutuhkan. Antara lain ada parameter senyawa untuk menentukan kerentanan magnetik massanya. Lalu ada parameter hasil perhitungan dari setiap kerentanan magnetik hingga didapatkan nilai momen magnetik efektifnya. Nah, lalu pada buku kerja ini juga terdapat 3 lembar kerja. Yang pertama tentunya tadi ya ada kalkulator. Nah, lalu yang kedua ini ada konstanta Pascal atau data koreksi diamagnetik untuk menentukan X alpha. Lalu di sini juga ada data mentah dari si sampelnya. Nah, kita langsung saja untuk membuat template rumus Excel-nya pada kalkulator MSB. Nah, yang pertama adalah kita ingin menentukan parameter-parameter yang dibutuhkan untuk menentukan kerentanan magnetik massa. Nah, kerentanan magnetik massa ini kita membutuhkan data mulai dari tinggi sampel dalam tabung atau L, kemudian ada massa sampel dalam gram atau M di sini ya. Kemudian juga ada konstanta kalibrasi alatnya, konstanta keseimbangan kalibrasi si alatnya atau C besar. Kemudian ada pembacaan ini ya, display saat sampel ada di tabung atau R, kemudian juga saat tabung kosong atau R0. Nah, tetapi kasusnya untuk senyawa padatan dia menggunakan rumus yang keempat ini ya. Jadi kita pakainya rumus ini patokannya. Nah, yang pertama tadi kan kita butuh data ini ya, konstanta kalibrasi keseimbangan atau si balance-nya. Ini dia nggak punya satuan. Oh, maaf ini belum diganti. Nah, jadi karena dia nggak punya satuan, dia kita ini aja di nilai konversinya kita masukkan kembali si nilainya. Enter. Kemudian untuk suhu dia harus dalam Kelvin satuannya. Apabila masih dalam apabila masih dalam satuan Celsius, kita konversi terlebih dahulu dengan cara nilai dari Celsius ini
kita tambahkan dengan 273,15. Enter. Lalu untuk massa tabung kosong, dia dalam bentuk gram dan dia nggak ada perubahan. Jadi kita langsung saja masukkan nilai aslinya. Enter. Kemudian untuk R0-nya juga dia nggak ada perubahan. Kita masukkan saja nilai aslinya. Enter. Lalu untuk tinggi sampel dalam tabung, dia harus dalam satuan sentimeter. Jadi apabila masih dalam milimeter, kita konversi nilainya dengan dibagi 10. Lalu enter. Nah, lalu untuk R-nya, dia karena tidak bersatuan, jadi nggak usah dikonversi lagi. Kita gunakan nilai aslinya. Kemudian untuk massa tabung per sampel juga sama, dia masih dalam bentuk nilai aslinya, gram. Lalu untuk massa molar, sama ya, dia gram per mol. Lalu untuk massa sampelnya adalah hasil pengurangan dari massa tabung plus sampel dikurangi massa tabung kosong. Lalu enter. Nah, untuk nilai Xg-nya atau kerentanan magnetik massa, kita menggunakan rumus persamaan yang keempat, yang ini. Jadi, rumusnya adalah C kali L kali dalam kurung R min R0 per massa kali 10 pangkat 9. Kita langsung saja. Nah, kita ikutin ini ya. Oh iya, ininya kita juga ini. Sama dengan si balance-nya nah ini ya, jangan lupa dalam kurung, kemudian kita klik selnya, lalu kita kali dengan nilai tinggi sampel dalam tabung, kemudian kita kalikan dengan pembacaan R tadi ya. R min R0, nah ini ya, R min R0, R min R0, nah kurung tutup, kurung lagi, lalu bagi dengan massa sampel, jangan lupa dikurungin lagi, lalu dikali 10 pangkat 9. Nah, kemudian untuk kerentanan magnetik molar atau Xm, terusnya Xm besar ya, Xm, dia didapatkan dari hasil perkalian antara kerentanan magnetik massa dengan massa molar. Langsung saja, massa molarnya yang ini ya, dikalikan dengan Xg. Nah, lalu untuk ini nilai X alpha atau kontribusi diamagnetik, dia didapatkan dari ini konstanta Pascal. Nah, teman-teman bisa mengaksesnya di sini. Nah, di jurnal ini ya, oleh Gordon, Jardin atau apalah itu namanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tabel konstanta Pascal dalam ini ya, bentuk tipe ikatannya ataupun atom, lalu ada anion, ligan, pelarut, dan terakhir ada kation. Jadi teman-teman tinggal ini aja, copy paste aja. Nah, di sini udah ada. Ini aku udah copy paste datanya.
terus untuk kation, anion, dan ligan. Lalu aku gabungin semuanya di sini. Nah, untuk apa kita butuh nilai kerentanan magnetik yang dikoreksi? Jadi sebenarnya untuk pengukuran sel paramagnetik itu dia perlu dikoreksi karena ada suatu hukum fisika namanya hukum Lenz. Jadi intinya suatu jadi kalau paramagnetik itu dia kalau di si sampelnya ketika terkena medan eksternal dia akan tertarik mendekati si medan eksternal tersebut. Nah, tetapi pada dasarnya pada menurut hukum Lenz itu dia pasti bakal ada bagian yang menjauhi dari si atau ada gaya tolakan terhadap si medan eksternalnya. Jadi tetap harus menghitung koreksi diamagnetik agar hasil kerentanan magnetiknya dia lebih akurat. Nah, untuk ini untuk menentukan nilai dari ion ligan, kemudian nilai persatuan, jumlah ion ligan, dan seterusnya. Pertama-tama kita ini dulu ya. Jadi kita masukkan nama-nama dari ion atau ligannya ke tabel yang di sini kalkulator. Gimana caranya? Kita gunakan rumus. Kita gunakan sini. Kita klik dulu selnya, salah satu aja, lalu ke data. Kemudian validasi data mana ya? Nah, ini validasi data. Kemudian kita ini daftar yang ini. Kita pilih daftar atau kalau dalam bahasa Inggris tuh allow list. Nah, kemudian di sini sumbernya kita pindah ke lembar kerja ini ya, yang ada konstanta Pascalnya atau koreksi diamagnetiknya. Kemudian kita blok data nama-nama ion ligannya. Blok aja CTRL shift tanah bawah. Lalu kita oke. Nah, tadi ya ini lalu kita oke. Nah, di sini langsung muncul ya nih listnya. Lalu kita ini kan geser ya ke sini semua biar kena. Nah, udah muncul. Misalnya di sini ada aku pilih Ag2+, kemudian di sini ada Al3+, dan seterusnya. Nah, lalu untuk memunculkan nilai dari konstanta Pascal per ion ligannya, kita gunakan rumus VLOOKUP. Kita masukkan sel nilai ininya, ion atau ligannya salah satu aja. Kemudian koma, lalu tabel arraynya yang ini ya teman-teman, kita pindah ke sini. Lalu kita blok ini ya nama ligannya. Nah, lalu kita drag ke bawah dengan CTRL shift kanan ke bawah. Lalu kita kunci dengan Fn F4. Nah, lalu kita koma, kasih koma di sini. Lalu untuk indeks numnya kita masukkan angka 2. Maksudnya apa? Jadi kita memasukkan datanya mulai dari kolom kedua. Ini kan kolom ke-1 ya, judul tabelnya. Nah, ini kolom kedua. Lalu kita koma lagi. Nah, kita masukkan nilai yang false atau persis sama. Nah, lalu kita kurung tutup, lalu enter. Nah, nanti muncul, nah kita ini lagi ya drag samping. Nah, tanya ini Ag2+, nah langsung muncul kan min 24 dan A3+, nah min 2. Coba kita pastiin apakah sudah sama. Nah, sama ya nih.
DAG 2 plus min 24, AL 3 plus min 2. Nah, udah. Oke, ini lagi, kita hapus dulu lagi. Lalu untuk jumlah ion ligannya, ya ini mas sesuaikan ya sama sampel. Kalau misalnya ada, misalnya tadi ini ada AL 2 plus, AG 2 plus, jumlah ion ligannya 2 misalnya. Terus kita untuk total per ion ligannya itu, bentar. Kita hapus dulu. Ini hapus dulu juga. Nah, jadi ini tinggal kita masukkan nilai ini dikali dengan jumlah ion ligannya. Nah, kita ini lagi ke samping. Nah, misalnya nih ya contohnya ada Ag 2 plus. Nah, ininya ada 2. Nah, langsung kan min 48. Udah otomatis dihitung. Untuk totalnya dia kita gunakan rumus sum. Kemudian kita blok data ini ya. Nah, kurang tutup yang lupa. Oke. Lalu untuk total konversinya karena harus sisa 10 pangkat min 6-nya hilang, jadi kita harus dikalikan kembali dengan 10 pangkat min 6. Nah untuk XA-nya, ini harusnya XA, lupa ya, ganti. Nah, untuk XA-nya atau ini tuh adalah nilai dari kerentanan magnetik yang terkoreksi. Jadi dari kerentanan magnetik molar yang paramagnetik ini kita koreksi dengan nilai tadi yang kontribusi dia magnetiknya. Nah, kita langsung aja. Jadi dari XA ini adalah dari kerentanan magnetik molarnya kita kurangkan dengan jumlah dari ini ya X alpha ini. Nah, kemudian dalam mu F-nya kita gunakan rumus ini 2,828, kemudian pakai ini kali rumusnya SI bentar. Nah, SQRT, kemudian kita masukkan nilai ini. Sel nilai suhu kan T kali XA ya. Suhu dikali XA-nya. Belum tutup. Oke. Lalu untuk jumlah estimasi elektron dalam berpasangannya, kita gunakan aturan ini ya, pembulatan. Pembulatan ke bawah dengan rundown. Lalu kita numbernya kita masukkan yang ini ya, yang mu F. Lalu karena kita nggak mau ada koma atau bilangan bulat, kita 6 digitnya ini 0. Salah. Nah, oke. Nah, kira-kira ini udah jadi ya template untuk perhitungan analisis MSB-nya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, sebelumnya saya juga sudah menghitung ini nilainya ya. Nah, seperti ini. Yang saya sudah hitung. Kemudian ada juga yang seperti ini. Nah, saya akan bahas satu persatu. Jadi, yang pertama kita kan berarti harus milahin dulu ya datanya. Data ini. Nah, biar nggak bingung, aku bagi 2 data dulu. Nah, untuk si balasnya dia adalah 0. Kemudian untuk suhunya ada 26 derajat. Untuk tabung kosongnya ada 0,7731. R0-nya ada 2 min 25. Tinggi setiap dalam tabungnya ada 2,5 cm atau 25 mm. R-nya ada 2050.
masa tabung plus sampelnya ada 0,8795. Untuk massa molarnya itu coba kita cari ya. Nah, di sini adanya untuk besi 2 oksalat dihidrat itu 179,89. Mana ya? 179,89. Nah, kemudian untuk ion ligannya kita masukkan ada Fe 2+, Fe 2+ ada gak? Ada. Kemudian ada oh ya, belum ini. Senyawanya itu ini ya, besi 2 oksalat dihidrat. Kemudian ada oksalat C2O4. C2O4, coba kita cari di sini. C2, dia berarti ini ya, anion. Nah, ini ada nih. Kita salin aja. Lalu kita masukin ke sini. Nah, langsung ada ininya. Nilainya. Kemudian ada airnya ada. Jadi teman-teman gak usah repot-repot ya scroll ke bawah, itu kan capek. Langsung aja ketik nama senyawanya, nanti juga muncul otomatis. Nah, kalau ini dia enggak ya, nggak usah dipakai. Berarti ini kita nggak usah lah. Karena ini tuh cuma ada ini ya 3 jenis ya. Karena cuma ada 3 jenis ion atau ligan. Di sini kan ada besi, kation besi, anion oksalat, dan juga ada ini molekul air. Jadi ini nggak usah diisi. Nah, ini tadi ini ada 1 kan. Kemudian ininya ada 1 juga. Ini ada 2. Nah, untuk totalnya berarti kita ubah ya. Sumnya ubah jadi ini aja segini nih. Nah, oke. Nah, ini udah langsung ketemu. Kita pastiin lagi. Oke. Ininya juga. Oke. Nah, tapi ini tuh kan 0 ya, 0 elektron. Kan gak mungkin kalau 0 elektron kan berarti dia magnetik kan. Sementara data itu mana ya? Nah, ini kan besi 2 oksalat dihidrat itu dia Fe-nya Fe2+. Fe2+ tuh kalau kita hitung secara teoritisnya dia tuh ada 4 elektron tak berpasangan. Nah, seperti ini. Ini udah dibuat ya konfigurasi elektronnya. Nah, juga kalau pada buku FND kimia koordinasi, dia kok Fe2+ tuh momen magnetik efektifnya itu ada di rentang 5,1 sampai 5,7 boron magneton. Kemudian untuk magnetic spin ini dia berdasarkan ini ya, perhitungan elektron tak berpasangan yang pakai rumus akar N dalam kurang N+2 4,9. Nah, kalau momen magnetic efektif itu dia didapatkan dari eksperimen yang kita sedang lakukan. Jadi dia secara eksperimen ada di rentang berapa. Kita cari ini di sini gitu. Tapi kan di sini tuh malah jadi 0. Kenapa? Karena nilai si balance-nya juga 0. Nah, sementara nilai si balance tuh nggak mungkin 0. Kenapa? Karena
Si balance ini adalah konstanta kalibrasi alat yang menghubungkan perubahan pembacaan kaca karena adanya gaya magnetik dengan nilai kerentanan magnetik massa sampel. Jadi dia dipengaruhi oleh si massa. Jadi nggak mungkin dia 0 gitu. Karena itu di sini saya mencoba melakukan 2 pendekatan. Yang pertama itu saya nggak masukin nilai si balance-nya ya, meskipun ini nggak akurat ya, sebenarnya nggak bakal valid juga datanya. Karena ya sebenarnya harus ada si balance sih, tapi dia nggak mungkin 0 juga. Nah, bentar, ini kayaknya saya ada yang salah deh masukin ini ya. Oh ya, benar, maaf ini aku salah. Harusnya ini nih massa molar. Nah, jadi kalau nggak masukin si balance itu, nih, ini kan dia nggak ada si balance-nya, dia nggak masuk nih. Dia tuh bakal menghasilkan momen mu F-nya 4,6 lah, dengan estimasi jumlah elektron tidak berpasangan. Nah, untuk estimasi jumlah elektron tak berpasangan udah sesuai 4 nih, karena sesuai ya dengan ini. Tapi untuk apa ya? Untuk nilai mu F-nya itu sangat jauh ya, sangat jauh dari rentang eksperimen. Kan di eksperimennya rentangnya ada di sekitar 5,11 sampai 5,7 ya, sekitar segini lah. Dan juga momen magnetic spin-nya juga 4,9 ya, jadi itu masih ya gak valid kan, sebenarnya emang gak valid sih. Lalu yang kedua itu saya coba menggunakan ini. Jadi di sini saya cari ulang kembali nilai si balance-nya dengan cara tadi pendekatan yang teoritis. Nah, sebenarnya kita bisa nentuin si balance menggunakan data standar. Nah, jadi kalau dalam ini ya, dalam jurnal bacaan mana ya? Nah, yang di sini kita tuh bisa yang menentukan si balance dengan adanya data standar, yaitu kita bisa gunakan ini senyawa kompleks ini. Tapi yang bisa digunakan adalah yang ini yang ini. Kenapa? Karena kan kalau ini merkuri ya. Merkuri kan dia lebih beracun gitu, nggak ramah. Nah, jadi di sini dengan mengetahui nilai jadi senyawa ini tuh udah diketahui secara pasti nilai kerentanan magnetik massanya. Jadi nanti bisa ditemukan si nilai konstanta kalibrasi. Tetapi sebenarnya untuk menentukan nilai C dari data standar juga kita membutuhkan data ini L, R, R0 dan massa dari si sampel standar. Nah, masalahnya kan nggak diketahui ya berapa karena nggak ada juga di data mentahnya. Jadi cara ini nggak bisa digunakan. Nah, kemudian akhirnya saya menggunakan pendekatan secara teoritis. Saya di sini sudah menuliskan di laporan ya. Saya sudah mengajukan laporannya. Jadi di sini saya mencoba menggunakan pendekatan teoritis dari ini nilai mu spin-nya atau dari estimasi jumlah elektron tak berpasangan. Nah, teman-teman bisa lihat ya untuk uraiannya secara singkat. Jadi intinya kan di sini tuh intinya saya tuh mana ya rumusnya. Nah, jadi saya mengasumsikan bahwa yang dicari terlebih dahulu adalah nilai mu F. Nah, mu F ini saya ganti dengan nilai magnetic spin yang dapat diketahui dari nilai ini rumus mana? Nah, ini kan. Nah, ini dari jumlah elektron tak berpasangan. Rumusnya yang akar n+2. Nah, tetapi sebenarnya ini tuh nggak valid juga karena nilai magnetic spin itu dia hanya secara teoritis, sedangkan mu F itu dia kan cara eksperimen didapatnya ya. Tapi ya anggaplah mu F-nya sama dengan mu spin lah. Kemudian nanti kan dari mu spin bisa didapat tuh
nilai XA-nya, karena kan data suhu juga udah diketahui. Dari XA kita bisa tahu nih nilai XM, karena kan kalau X alpha kita bisa lihat ya dari koreksi diamagnetik itu. Dari XM kita bisa tahu nih nilai XG-nya, karena data massa molar juga kan sudah pasti kan dari literatur ini. Nah, akhirnya nilai XG kita bisa nyari nih nilai C, karena data-data lain juga udah diketahui kan. Nah, sehingga saya dapatlah nilai C-nya itu ini. Ya, ini secara singkat lah. Nah, ini. Nah segini nilai X-nya. Ya sebenarnya ini disclaimer lagi, ini tuh nggak valid ya, ini nggak valid. Nah, ini kan aku masukin nih 1,3224. Jadi ini nggak valid ya, karena ya itu mu spin itu nggak sama dengan, tapi ya karena keterbatasan data ya anggaplah seperti itu ya. Dan ternyata setelah dimasukkan ke perhitungan, diperoleh nilai mu f-nya yang ternyata masuk dalam rentang di sininya, di sumbernya, literaturnya ini dari buku Effendi. Nah, ini kan masuknya dari antara 5,1 sampai 5,7 untuk Fe2+. Nah, di sini tuh nilainya adalah 5,28. Ya, jadi kita gunakan teori cocok logi lah untuk kali ini. Dan ini gak valid juga sih. Dan di sini nilai estimasi jumlah elektron berpasangan jadi 5. Nah, sebenarnya nggak bisa dijadikan patokan juga ya yang rumus rundown ini. Jadi kenapa dia pakai rundown? Jadi biasanya memang jumlah elektron tak berpasangan tuh nggak jauh beda ya dari nilai mu f atau mu spin-nya. Nah, misalnya di sini dari data buku Effendi, nah misalnya ini ada JTB itu jumlah elektron tak berpasangan. Ini ada 1. Nah, si mu E dan mu S juga ya sekitaran angka 1 ke atas lah. Jadi 2 juga 2 ke atas, 3 juga masih di kisaran angka 3 ya. Kemudian, nah ini 4 juga masih 4 kisarannya, 5 juga masih 5. Nah, kecuali ini kasusnya nih Fe2+, dia kalau jumlah elektron tak berpasangannya 4, tetapi secara eksperimennya mu F-nya sekitar 5,1 sampai 5,7. Jadi sekali lagi, data ini, estimasi ini dia nggak bisa dijadikan acuan juga. Kita tetap harus melihat dari literatur. Nah, mungkin segitu aja. Maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.